Mari kita memuji nama Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari inilah hari yang istimewa karena saya ingin membagikan kepada saudara satu pesan yang berhubungan langsung dengan pengalaman pribadi kita. Apakah pengalaman itu? Pengalaman itu adalah pengalaman peperangan rohani. Peperangan rohani adalah peperangan melawan iblis. Saudara mungkin agak kaget. Mengapa saya menyebut iblis dalam peperangan rohani? Betul, karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus berperang melawan iblis ketika 40 hari berpuasa dan dia lapar dan iblis menyerang kebutuhan yang sangat vital dari kehidupan seorang manusia, yaitu kebutuhan akan makanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia membutuhkan banyak hal yang harus dipenuhi dan dari sumber di luar dirinya. Dan iblis menggunakan cara-cara yang licik dan cara-cara yang menjebak dan menipu supaya manusia tidak bergantung kepada Tuhan, tidak menggunakan cara Tuhan, dan tidak menggunakan waktu yang tepat dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya supaya manusia itu hidup dalam hawa nafsunya. Itu yang pertama, supaya manusia itu hidup dalam hawa nafsunya. Itulah cara iblis menyerang
kebutuhan yang vital berhubungan dengan jasmani kita, berhubungan dengan tubuh kita. Tetapi Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia mengandung unsur jasmani, tetapi manusia hidup dari firman Allah yang memenuhi kebutuhan jasmani. Mungkin saudara berpikir, ini mengada-ada. Manusia harus bekerja, manusia harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Betul. Tetapi saudara, ketika manusia sudah di luar Taman Eden, saudara, dalam dunia ini, ketika manusia berusaha, berkegiatan atau bekerja atau melakukan apa saja, bisa menyalahgunakan keputusan-keputusannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan cara yang salah. Karena itu iblis menggoda supaya manusia tidak bergantung kepada firman Tuhan yang berkata jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Tapi manusia begitu bernafsu sehingga dia memenuhi kebutuhannya menurut cara iblis. Memuaskan hawa nafsunya. Dan itu terus-menerus digodai untuk ke arah sana. Saudara peningkasih Tuhan, Yesus berkata bahwa manusia hidup dari firman Allah. Ketika bangsa Israel dari padang gurun saudara selama 40 tahun, Allah memelihara mereka dalam hal jasmani. Itu adalah mukjizat. Pemeliharaan jasmani kita harus diserahkan kepada Tuhan. Pemeliharaan jasmani kita, pemenuhan keinginan-keinginan jasmani kita akan kesenangan, akan seks, akan kebahagiaan, akan makanan, akan apa saja yang menyangkut kebutuhan jasmani kita, serahkan kepada Tuhan. Sehingga saudara tidak terjebak dengan pencobaan yang menyangkut keinginan saudara itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lawan iblis dengan firman Allah, maka saudara akan menang. Yesus dicobai dalam berbagai-bagai hal, tapi dia tidak berdosa. Kalau kita mengikuti Yesus, yaitu dengan cara menggunakan firman Allah, maka kita akan menggagalkan rencana iblis. Kita akan menghancurkan siasat iblis. Kita akan menang dalam peperangan rohani. Yang kedua, iblis menyerang jiwa manusia. Pikiran, perasaan, kehendak manusia dibelokkan. Bukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan, bukan untuk melakukan misinya Tuhan, bukan untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi melakukan kehendak dirinya sendiri. Sehingga iblis menggodai supaya manusia sedemikian rupa mengikuti pikirannya, mengikuti perasaannya, mengikuti kemauannya yang bertentangan dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata bahwa tubuh kita, jiwa kita, kemauan kita, pikiran kita, perasaan kita, supaya diserahkan untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, serahkan pikiranmu, serahkan kemauanmu, serahkan perasaanmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara jiwamu secara luar biasa. Suatu hari ada seorang yang menasehati saya, kalau saya ada dalam pencobaan, pujilah Tuhan. Saya memuji Tuhan dan kemudian iblis lari. Ada seorang menasihatkan saya, kalau kamu ada dalam pencobaan, baca firman Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan, ketika merenungkan firman Tuhan, maka iblis akan lari. Saudara, rahasianya ternyata ada dalam kuasa firman Tuhan. Nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, orang-orang saleh menang dalam peperangan rohani, mengalahkan pencobaan yang ada pada setiap manusia, siapapun mereka, dimanapun mereka, sepanjang masa, sepanjang zaman, dari sejak Adam sampai kita zaman sekarang. Kalau mengandalkan kekuatannya sendiri akan kalah. Tapi kalau mengandalkan firman Allah, pasti menang. Saudara, yang terakhir, iblis menggodai saudara, mencobai saudara supaya saudara tidak beribadah. Banyak orang meninggalkan ibadah.
ibadah itu hanya seremonial. Ibadah itu hanya tradisi. Ada seorang ibu yang berkata kepada saya, Pak, saya kalau ibadah itu hanya karena disuruh oleh orang tua saya sejak saya masih anak-anak. Karena itu saya ibadah sampai sekarang itu karena kebiasaan. Kalau tidak ibadah seperti kewajiban saya belum saya tunaikan. Dan dia menceritakan bagaimana ibunya mendidik dia supaya beribadah dan memberi uang jajan. Kalau tidak beribadah tidak diberi uang jajan. Dan sampai hari ini ibadahnya adalah tradisional. Dan kemudian saya menantang dia, Ibu, ibadah itu bukan karena kewajiban, ibadah itu bukan karena paksaan, ibadah itu adalah panggilan Tuhan supaya kita beribadah. Hanyalah engkau iblis, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu. Hanya kepada Dia saja berbakti. Saudara, saya mau kita semua di akhir tahun ini beribadah karena mengasihi Tuhan. Beribadah karena kita mengingat pencipta kita. Beribadah karena kita mengingat juru selamat kita. Beribadah karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita. Bukan karena tradisi belaka. Karena itu, dengan cara apapun, baik online, baik ibadah secara onsite, secara langsung, baik ibadah pribadi, ibadah kelompok kecil, ibadah keluarga, ibadah di gereja, yang penting adalah hatimu ditujukan kepada Allah. Mari kita akan menjadi pemenang, kita akan menjadi pemenang dan ikuti teladan Yesus. Gunakan kuasa firman Allah. Dan saudara pasti menang terhadap godaan yang sudah di dekatmu itu. Kalahkan godaan itu, kalahkan muslihat itu, karena engkau ditentukan, diciptakan untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara.